diskusi tentang capaian pembelajaran teman-teman selama praktek 2 minggu ya, 2 minggu di ruangan ini. Kira-kira apa yang perlu kita diskusikan terkait asuhan perawatan yang sudah adik-adik berikan kepada pasien-pasien kelolaan masing-masing. Ya. Untuk pertama, mungkin dari Mbak Ika dulu bisa diceritakan, bisa disampaikan terkait dengan pasien yang sudah dikelola. Ya, kan? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menyampaikan post-pengelolaan hasil dari pasien kelolaan saya di ruangan Melati di kamar nomor 12B. Di sini pasien atas nama Tuan M berusia 45 tahun yang awal datang di IGD dengan keluhan batuk berdahak selama lebih dari 3 minggu, kemudian ada demam ringan yang disertai dengan keringat di malam hari, serta terjadi penurunan berat badan. Lalu untuk pemeriksaan yang telah dilakukan di IGD itu ada hasil pemeriksaan dahak atau sekutu yang menunjukkan adanya Mycobacterium tuberculosis dan pasiennya itu telah memulai terapi OAT selama 3 hari. Nah, di sini pasien sudah berada di ruangan ini selama 4 hari, yang mana saya sudah melakukan beberapa asuhan keperawatan dan edukasi juga. Untuk asuhan keperawatannya sendiri di sini ada menggunakan nasal kanul apabila merasakan sesak, lalu memposisikan pasien semi-fowler untuk mengurangi rasa sesaknya. Kemudian untuk dahaknya sendiri kita memberikan edukasi terkait batuk efektif agar nantinya pasien dapat dengan mudah mengeluarkan sekutum. Kemudian di sini kita juga memberikan edukasi terkait obat-obatan yang diminum, yaitu OAT, obat anti tuberkulosisnya, yang mana harus diminum di waktu atau jam yang sama setiap harinya tanpa terputus agar tidak terjadi umpan balik dari obat tadi. Kemudian setelah perawatan selama 4 hari ini, pasiennya sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan, yang mana pasien tadi itu sudah dapat meminum obat secara rutin sendiri, kemudian batuknya juga sudah bisa melakukan sendiri batuk efektifnya, kemudian sesaknya juga sudah menghilang. Dan hari ini pasien sudah mendapatkan ACC untuk KLS dari dokternya. Kemudian di sini saya juga telah memberikan edukasi untuk discharge planningnya, yaitu untuk minum obat secara teratur dan tidak terputus, kemudian bagaimana cara membuang sekutum dan juga batuk efektif. Seperti itu Ibu untuk pasien kelolaan saya. Bagus sekali Mbak Ika, artinya asuhan perawatan yang sudah direncanakan kemudian diimplementasikan untuk pasien tersebut sudah memberikan hasil yang baik. Selama 4 hari dirawat, pasien sudah dalam kondisi yang baik dan siap untuk pulang. Mungkin ini yang perlu diperhatikan adalah kita bagaimana caranya supaya ada dukungan dari keluarga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai penyakit dari pasien ini menular kepada keluarga yang lain, sehingga kita harus memberikan edukasi juga selain kepada pasien juga kepada keluarga. Gitu ya. Kepatuhan minum obat juga sangat penting karena pasien-pasien ini akan minum obat dalam kurun waktu yang lama, sehingga harus dipastikan betul bahwa ada pendamping minum obat. Ya, pendamping minum obat ini juga yang harus kita betul-betul edukasi. Ya, jangan sampai pasien putus obat. Seperti itu ya. Kemarin saya juga sudah mengendorse keluarga terkait pemahaman tentang minum obatnya, kepatuhan obat. Lalu untuk pasiennya sendiri edukasinya saya berikan cara batuk efektif, lalu bagaimana cara apabila bersih dengan menutupnya dengan siku bagian dalam, kemudian apabila berinteraksi dengan orang menggunakan masker. Lalu untuk keluarga juga saya mengatakan kalau ventilasi udara di ruangan itu harus ada di setiap ruangan agar udara tadi tetap bersih
Oke, dipastikan juga kalau pasien benar-benar memahami dan kalau perlu di feedback, diminta kembali untuk menjelaskan apa yang sudah dijelaskan. Ya, kasih. Ya, selanjutnya Mbak Dila, kamar yang dirawat pasiennya dengan apa? Baik, terima kasih Ibu. Untuk pasien kelolaan saya itu ada Tuan A berusia 67 tahun, masuk dengan diagnosa CAF. Jadi saat saya lakukan pengkajian, pasien itu masih mengeluhkan sesak napas saat beraktivitas ringan. Terus juga terdapat edema pada tungkai meski sudah diberikan pengobatan diuretik. Saturasi oksigen pasien itu masih 92-94%, dan tekanan darah pasien 140/90 mm hidradul, dan denyut nadinya masih 88 kali per menit. Dari permasalahan tersebut, intervensi perawatan yang dilakukan apa saja? Untuk intervensinya, saya akan memastikan pasien itu akan diberikan posisi semi-cover untuk meringankan sesak napasnya, serta memberikan oksigen nasal penul 2 liter per menit sesuai indikasi yang diberikan, serta juga memonitor tanda-tanda vital pasien dan memonitor keseimbangan cairan pasien juga. Selain itu, saya juga membantu pasien dalam memobilisasi ringan di tempat tidur untuk menghindari komplikasi imobilisasi. Ya, baik sekali. Intervensi yang diberikan sudah sesuai dengan permasalahan pasien. Bagaimana respon pasien setelah diberikan tindakan tersebut, Mbak? Jadi setelah saya berikan intervensi tersebut, kondisi pasien saat ini merasa jauh lebih baik, Bu. Jadi sesak napasnya itu berkurang. Baik, Mbak Dila, pasien dengan CHF ini sangat berisiko untuk kembali ya, readmisi ya. Sehingga pada pasien-pasien tersebut edukasi supaya dia tidak kambuh lagi, tidak masuk rumah sakit kembali, ini harus benar-benar diperkuat. Nah, kira-kira edukasi ini sudah diberikan apa belum? Untuk edukasi itu sudah saya berikan, terutama untuk edukasi pembatasan cairan dan asupan garam. Baik, bagus sekali Mbak Dila. Jadi memang pasien dengan CHF ini biasanya dia dapat terapi diuretik ya, sehingga tidak ada kemungkinan elektrolitnya juga akan terkuras lewat urin yang diupayakan untuk dikeluarkan. Sehingga untuk memenuhi itu mungkin perlu juga bagi pasien-pasien tersebut dipastikan kembali sebelum pulang untuk diusulkan cek lab ya, baik itu kalium maupun natrium, supaya nanti dipastikan betul di rumah pasien ini tidak sampai mengalami hipokalemi. Kalaupun ada hipokalemi berarti harus ada obat yang mendampingi, seperti itu ya. Bagus sekali Mbak Dila. Kita lanjutkan ke Pak Nanang. Silakan Pak disampaikan hasil pengelolaan pasien selama dirawat di ruangan ini. Baik, terima kasih Bu Linda. Untuk pasien kelolaan saya namanya adalah Tuan M dengan diagnosa medis STEMI, DPJP-nya Dr. David. Tadi untuk keluhan pasien mengatakan masih ada nyeri dada, meskipun memang sudah berkurang daripada sebelumnya, daripada kemarin. Kemudian untuk tanda-tanda vital, tensinya 130/90, nadinya 76, RR-nya 18 kali per menit dengan oksigen 3 liter per menit. Kemudian suhunya 36,3. Tadi sempat dimasukkan obat yang sudah masuk tadi adalah injeksi fondaparinux 0,6 subkutan periumbilicus, kemudian injeksi omeprazolnya 40 mg, sama ada tambahan dari obat-obat oral yaitu clopidogrel masuk 75 mg tadi pagi, kemudian ISDN-nya 5 mg dan aspirin 100 mg. Untuk program nanti malam ada obat atorvastatin 20 mg. Kemudian untuk diet tadi dari dokter sarannya yang tinggi serat, katanya sih supaya kalau pasien BAB tidak terlalu mengejar, karena kalau
mengejan ada resiko serangan. Kemudian untuk tadi sudah juga diberikan edukasi Bu. Yang pertama yaitu terkait dengan mengurangi aktivitas untuk sementara waktu karena supaya tidak terjadi serangan berulang. Dan yang menjadi penekanan adalah ketika pasien BAB tidak boleh terlalu mengejan, dan untuk saat ini pasien posisinya bed rest di tempat tidur untuk sementara waktu. Itu Bu dari laporan saya. Bapak sudah melakukan tindakan keperawatan, baik itu edukasi sudah diberikan, kemudian terkait dengan pemberian tindakan keperawatan yang mandiri, juga kolaborasi sudah dilakukan semua. Cuma nanti mungkin satu hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu observasinya Bapak ya. Jadi untuk observasi karena pasien ini mendapatkan terapi antikoagulan, sehingga yang perlu diperhatikan adalah adanya risiko perdarahan. Jadi nanti kalau ke pasien lagi dimonitor kembali bagaimana produksi urinnya, apakah ada perdarahan distribusi atau yang lainnya, BAB-nya warnanya apa, ini perlu diobservasi. Bu, izin bertanya, kalau di teori itu kan untuk kasus TNI ini kan ada faktor resikonya, dan ternyata hasil anamnesa yang saya lakukan itu pasiennya itu punya riwayat merokok 1 hari itu sampai 2 pak. Berarti kira-kira untuk pasien saya ini faktor pencetus terjadinya TNI berarti kira-kira merokok ya? Ya, jadi dengan adanya perilaku merokok itu akan membuat pembuluh darah kita itu akan semakin tidak elastis, dan itu akan menjadi penyebab utama terjadinya buntuan. Bisa jadi perilaku merokok inilah yang menjadi penyebab utama sehingga kualitas pembuluh darahnya itu semakin menurun. Seperti itu Pak. Baik, siang hari ini kita sudah melakukan post konferensi di mana adik-adik mahasiswa sudah melakukan diskusi ya, bagaimana pasien yang dirawat, kemudian teori yang didapatkan seperti apa sudah kita cocokkan ya, sehingga akan memberikan perawatan pasien ini lebih baik lagi. Nah, sebelum saya akhiri post conference ini, mungkin bisa dilakukan evaluasi ya, terkait kegiatan preceptorship kita selama 2 minggu ini. Itu kira-kira bagaimana? Mohon diberikan masukan. Untuk soal preceptorship ini justru sangat membantu kami dalam memahami prosedur klinis. Kemudian kalau dari saya sendiri setelah melakukan tindakan secara langsung ke pasien yang mana lebih menambah keilmuan kita dengan diskusi dan interaksi dan mendapat umpan balik dari ibu juga, itu lebih menambah pemahaman dari kami dan kami menjadi mendapatkan keilmuan baru di dunia keperawatan. Ya, jadi kalau dari saya Bu, memang kegiatan ini sangat penting karena mahasiswa tidak hanya berdasarkan asumsi mahasiswa, ada bimbingan dari preseptor sehingga bisa jadi apa yang kami lakukan itu ada kekurangan, jadi menjadi kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi buat kami. Ya. Jadi dari apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini artinya bahwa proses pembelajaran kita preceptorship ini sangat efektif. Untuk kedepannya supaya proses pembelajaran lebih baik lagi, mungkin ada saran yang disampaikan supaya nanti kita bisa memperbaiki. Ya Bu, kalau dari kami sih kami berharap kegiatan PCI teaching Bu. Sebenarnya PCI teaching ini sudah dilakukan selama proses preceptorship ini. Cuman masukan kami lebih ditingkatkan lagi, lebih diperbanyak lagi pelaksanaan PCI teachingnya sehingga ilmu yang didapat mahasiswa di kampus itu betul-betul bisa diimplementasikan dan dipraktekkan ketika kita menjalani praktek klinik di lapangan. Baik Pak Nana, terima kasih masukannya. Kami pertimbangkan bagaimana caranya supaya porsi metode PCI teaching itu nanti lebih ditambahkan gitu ya, baik waktu
dari capaian kompetensi yang sudah kalian capai selama ini dari logbuknya juga, ini sudah kami lakukan penilaian dan hasilnya nanti akan kami laporkan ke bagian kampus. Seperti itu ya. Alhamdulillah semuanya bagus selama praktek di sini. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses menjadi perawat kebanggaan Indonesia. Amin. Terima kasih sudah menonton.